Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita, karena kemarin banyak yang nanyakan ini tentang penyakit pada tanaman jambu kristal dan bagaimana cara pencegahannya ya. Jadi kalau bicara tentang penyakit di jambu kristal ini sebenarnya menurut saya tidak banyak, tapi masing-masing daerah tentu akan berbeda ya. Jadi untuk hama dan penyakit di tanamannya itu yang pertama yang menyerang daun itu biasanya belalang dan kutu putih. Tapi sini karena ini sehat ya, sering kita rawat, jarang sekali kita jumpai kutu putih. Ini agak-agak sulit, tapi tadi saya sudah menemukan ini contohnya. Ini ada di jambu Australia ini, karena tadi ini kan ditaruh di belakang sana. Nah, ini serangan kutu kebul atau kutu putih. Ini menghisap cairan, akhirnya fotosintesis tidak bisa sempurna, tanaman bisa terganggu pertumbuhannya. Terus ini faktor pembawa ya, kutu putih ini juga bawa macam-macam penyakit. Nanti datang embun jelaga, biasanya warna hitam-hitam itu, atau nanti bisa juga membawa virus seperti itu. Jadi bahayanya di situ. Jadi kalau untuk daun biasanya hamanya adalah belalang, ulat seperti itu, dan ini kutu putih yang banyak menyerang. Terus hama lain adalah tanaman di akarnya. Jadi di dalam akar tanaman gini biasanya tanaman tahu-tahu layu, pertumbuhannya tidak normal, di atasnya kuning seperti itu. Biasanya yang sering terjadi adalah serangan uret. Jadi dia memakan akar-akar muda itu, uret, atau orang Jawa bilang gendon, itu yang putih-putih itu, besar itu. Terus nematoda, ini sebangsa cacing yang masuk ke dalam akar, tapi ukuran sangat kecil sekali. Ukurannya kecil, terus masuk dalam akar, bikin bintil-bintil seperti itu. Akhirnya tanaman tidak mau berkembang, stagnan, nggak mau besar, mati, iya kan seperti itu. Oke, nanti bagaimana cara pencegahannya nanti kita lihat ya. Mungkin ini kita fokus ke tanaman, ke pohonnya ya, bukan ke buahnya. Kalau buahnya kan cuma alat buah aja dibungkus selesai. Nanti bagaimana cara membasminya kita lihat. Di depan rumah itu ada pupuk atau obat-obatan pestisida yang biasa kita gunakan. Ya, langsung sana ya. Nah, ini kita udah di depan teras, itu tempat saya naruh pupuk-pupuk. Ini teman-teman, pestisida yang biasa saya gunakan, yang umum saja ya. Yang ini sebenarnya jarang juga ini. Jadi tadi itu untuk pencegahan hama belalang, biasanya ulat seperti itu saya menggunakan ini resin, walaupun mereknya ganti-ganti ya. Kadang-kadang Matador, kadang-kadang pakai Kurakron, tapi saya sering memakai resin ini karena di dalamnya sudah terkandung ZPT, zat pengatur tumbuh. Biasanya tanaman lebih kokoh, lebih kuat, akar juga lebih bagus. Oh, ini bukan endorse ya, jadi ini kebetulan aja saya pakai ini ya. Jadi untuk pengendalian lalat, ulat, terus belalang, silakan saja. Ini saya biasanya pakai ini. Teman-teman yang lain bisa pakai merek lain, tidak masalah. Yang jelas bisa ini, saya senangnya karena bisa kontak, juga bisa sistemik seperti itu. Terus yang kedua adalah insektisida nematisida ini, atau bisa juga sebenarnya ini untuk membasmi cacing-cacing, terus ulat itu gendon saya bilang itu, atau ulat yang putih besar itu yang makan akar, terus ulat tanah untuk basmi juga nematoda di dalam akar itu. Jadi kita cukup menggunakan furadan itu bisa. Jadi
kalau tanaman di akarnya ada bintil-bintil, itu bukan mikorizа kadang-kadang. Kalau mikorizа itu kan penambah nitrogen, tapi bintil-bintilnya itu isinya itu cacing gitu kan, kayak cacing kecil-kecil itu berbahaya buat tanaman karena bisa menghambat penyerapan unsur hara dari dalam tanah. Itu wajib kita berikan basmi dengan menggunakan furadan ya, seperti itu. Terus ini tidak begitu kelihatan, ini mereknya Abaktin, tapi tidak harus merek Abaktin, yang penting kandungannya ini di dalamnya adalah abamectin. Abamectin itu nanti zat aktif yang kita gunakan untuk membunuh kutu putih ya. Jadi apa, yang kutu putih, trip apa segala yang ada di daun-daun itu biasanya juga mati seperti itu, terkena abaktin itu. Sama untuk kutu putih nanti kita gunakan, langsung coba kita semprot. Bagaimana reaksinya bisa kita buat videonya lagi dari ketiga pestisida ini. Jadi sekarang kita aplikasikan, besok bagaimana reaksinya kita upload lagi besok ya. Oke, sekarang coba kita semprotkan ke tanaman. Sekarang kita racik dulu ya. Oke, ini saya gunakan untuk semprotannya yang sampai 2 liter ini ya. Ini 1,7, kita isi 1 liter aja karena tanaman yang terserang kan tidak banyak. Nanti sisanya buat pencegahan lah ibaratnya. Kita coba lihat airnya sudah kebanyakan. Oke, sudah 1 liter. Kita takar aja kira-kira 2 ml ya, cukup ini. Oke, mililiter ya. Setelah tadi kita masukkan abaktinnya 2 ml, ini kita tambahkan deterjen nih, apa, merek Sunlight. Ini sedikit saja, sama kira-kira 1 ml saja sudah cukup. Nah, ini udah, lalu kita tutup. Nah, Sunlight itu fungsinya adalah dia sebagai penembus ya. Jadi kutu putih itu di luar badannya itu ada lapisan lilin. Jadi kadang kalau kita cuman pakai obatnya saja tapi kita tidak tambahkan deterjen, itu akan sulit matinya seperti itu. Jadi itu penting sekali kita tambahkan Sunlight, itu penting sekali. Nah, oke, kita langsung ke lokasi kita semprot. Tadi teman-teman ya, yang kita lihat udah banyak kutu putihnya tuh, lihat saja. Kalau yang di jambu kristal tidak ada ya, karena rutin perawatannya. Kita semprot, bagian bawahnya langsung sampai terkena hamanya. Secara merata saja kita semprot ke bagian tanamannya. Oke, cukup ya, cukup untuk pencegahan saja. Sisanya kita semprotkan ke tanaman jambu kristal lain, walaupun tidak ada serangan, minimal untuk pencegahan ya. Baiknya untuk penyemprotan insektisida ini kita lakukan lambat-lambatnya 2 minggu sekali. Kalau bisa seminggu sekali lebih bagus lah. Nah, ini daun-daun jeruk ini biasanya sering terkena kutu putih ini ya. Oke, udah cukup ya. Berikutnya kita coba aplikasi untuk yang pestisida yang lain. Berikutnya yang aplikasi kita akan memakai furadan ya. Ini kira-kira airnya 1 liter. Ini furadannya, ini takaran 1 sampai 2 ml per liter. Kita pakai 3, 4, 5, kira-kira segitu, 6 tetes. Kalau lebih valid silakan pakai ini, tapi karena kita udah kebiasaan jadi udah hafal ya. Nah, itu tadi. Terus kita campurkan deterjen sedikit sekali ya. Kira-kira ya samalah 1 mili seperti itu. Oke, langsung kita semprotkan ke tanamannya.
Ini tadi reagent yang kita gunakan adalah untuk pencegahan hama kayak belalang, terus nanti ulat-ulat yang biasanya menyerang juga pada saat malam hari. Jadi kalau yang Abaktin tadi fokusnya ke kutu putih, kalau ini untuk belalang atau hama-hama yang suka bikin ininya bolong ya. Oke, ini nih. Ini ada bibitnya, kita langsung semprot ke bibit. Ini ke bibitnya. Oke. Ini kan ke tanaman lain juga, lihat di cabenya tidak ada yang dimakan ulat atau belalang ya. Kita lihat sendiri di sini daunnya mulus-mulus, tidak ada yang terindikasi dimakan oleh ulat. Jadi ini berkat perawatan teratur. Jadi sini kita nggak bisa praktek nih untuk hamanya karena memang benar-benar tidak ada hama yang menyerang. Jadi tadi itu fungsinya reagent tadi itu untuk pencegahan lalat atau belalang yang biasa menyerang pada tanaman. Nah ini pun, ini bibit baru datang, ini baru 1 minggu. Jadi kalaupun ada bolong-bolong itu dari sananya, kalau dari tempat kita sudah nggak ada lagi. Oke ya, yang terakhir kita aplikasikan untuk hama uret. Bagaimana aplikasinya? Sekali lagi saya jelaskan bahwa Furadan itu fungsinya untuk pengendalian hama yang di dalam media, terutama tabu lampot biasanya yang banyak menggunakan pupuk kandang sapi ya, sapi atau kambing. Di dalamnya itu sering kita jumpai uret atau lalat tanah yang warnanya hitam atau coklat itu, ulat tanah. Terus juga untuk pengendalian nematoda atau cacing-cacing yang biasa di dalam akar. Dia bersarang di dalam akar membentuk seperti bulatan-bulatan itu. Jadi kalau ukurannya planter bagnya cuman 35 liter ini, 35 atau 50 liter ini, kita cukup pakai 1 sendok makan ini, ditaburkan merata saja. Mau dekat mau jauh dari ini tidak masalah, karena yang ini nanti di tanahnya. Besok bisa kita amati lagi bagaimana reaksi dari penggunaan Furadan ini terhadap hama-hama yang ada di dalam tanah. Nah, seperti ini, ditabur merata saja. Nanti teman-teman bisa lihat biasanya cacing-cacing terus apapun itu yang ya itu, tapi jeleknya nanti semua makhluk hidup yang ada di dalam itu akan mati semua, termasuk cacing-cacingnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, paling tidak itu untuk mencegah serangan cacing yang berbahaya juga, karena banyak juga jasad-jasad yang berbahaya di dalam tanah ini ya. Oke, saya pikir itu aja. Itu tadi cara pengendalian hama pada pohon jambu kristal. Sebenarnya bisa juga untuk digunakan untuk tanaman lainnya, baik cabai ataupun di sini ada buat pembibitan atau yang lainnya juga bisa ya. Nah, jadi itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.